Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam olahraga. Ketemu lagi di konten Persib Juara, Jabar Juara. Ya, di kesempatan kali ini kita akan bahas Persib di akhir musim ini. Ini di video diambil hari Jumat ya. Nanti malam Persib lawan Persija. Super big match. Super big match. Di samping saya ini ada Bung Wiwit Kurniawan, tetap Milanisti. Nah, jadi kita bahas tentang Persib yang sebentar lagi liga ini akan usai dan Luis Milla tetap dipertahankan untuk musim depan. Nah, yang menjadi ramai sekarang itu pasti kan menjelang awal musim dan akhir musim gitu. Transfer windows ya. Siapa aja pemain yang keluar, yang masuk. Memang masih sepi ya. Perumoran, perkodean masih sepi. Kayak lah kode-kode ikuti aja. Ya, tapi kita intip kira-kira pemain-pemain yang dibutuhkan Luis Milla di musim depan itu seperti apa ya? Karena kita lihat musim ini Luis Milla sering bermain dengan formasi yang sama tapi pemain yang selalu berbeda-beda starting 11-nya ya. Formasinya 3-4-3 ya, tapi pemain-pemain yang main gitu di 15 unbeaten itu berbeda-beda. Walaupun beda-beda tapi kan bisa sampai 15 kali tak terkalahkan gitu kan. Nah, ini salah satu hal yang menarik untuk kita bahas gitu kan. Tapi sebelum ke sana, kita ngobrol dulu tentang sepak bola secara umum ya. Di Indonesia ini ya. Betul. Yang bagus itu kan yang jago gocek. Oh iya, dribblingnya bisa ngelewatin 3 orang, 5 orang pemain. Betul. Nah, apalagi yang punya speed, yang nonton di Tarkam pasti tepuk tangan berdiri. Wah, ya, pemain HD ya. HD ya, itu modal bahkan sekelas Suryo Agung, atletik, sprinter, direkrut Persikap untuk menjadi pemain sepak bola karena punya kecepatan. Walaupun, punten ya, saya pernah lihat lah, sering ketinggalan bolanya gitu kan. Iya, karena sepak bola itu selain speed juga ada agility dan flexibility. Terus timing. Nanti ball skill, feeling ball. Jadi nggak cuma speed aja gitu kan. Betul. Nah, di Persib di era Luis Milla ini tidak terlihat mengandalkan kecepatan. Mungkin di filosofi Pak Thohir ya. Football is passing and running game, kata Pak Thohir ya. Saya pernah podcast ya di channel ini juga, warga Jabar boleh lihat. Pak Thohir punya filosofi sepak bola adalah berlari dan passing gitu kan. Makanya direct ball gitu kan, banyak yang passing ke depan, lari. Makanya fisiknya harus kuat ya. Pak Thohir punya fondasi fisik yang benar-benar bagus gitu kan. Terus siapa lagi yang punya filosofi biasanya di sepak bola? Ya, Johan Cruyff, Jurgen Klopp, Guardiola dengan tiki-takanya. Tiki-taka, Jose Mourinho apa? Jose Mourinho. Efektif football. Menang 1-0 cukup. Ya, jadi setiap pelatih punya filosofi masing-masing dan jangan disalahkan ya. Setiap orang punya filosofi, jangan ini filosofinya kok gini, biarkan. Makanya pada saat Thomas Doll dan Sintayong berseteru, ya harusnya biarin aja lah. Dia punya filosofi masing-masing terhadap sepak bola, punya cara sendiri untuk membangun sepak bolanya gitu kan. Nah, di Persib di era Luis Milla ini jarang terlihat memainkan pemain-pemain cepat gitu kan. Zaman musim kemarin ya, Fred Butuan selalu menjadi pemain utama. Bahkan Febri beberapa tahun yang lalu menjadi pemain utama dengan modal atau dengan ciri khas pemain cepat. Nah, di era Luis Milla ini justru pemain-pemain yang efektif, yang simpel, yang sering menjadi pilihan utama. Langganan starting ya. Betul. Di belakang seperti ya taktis lah. Memang di pemain belakang jarang pegang kuasai bola lama ya. Yang di tengah Aziz selalu main dari bangku cadangan gitu kan. Mungkin cuman Beckham ya yang jago memegang bola, yang selalu menjadi pemain utama karena saya lihat punya visi ya kalau Beckham. Iya, Beckham Putra itu dia gelandang yang kreatif. Bisa ya memainkan bola ini mau kemana dia bisa mengatur seperti itu. Terkadang dibutuhkan untuk memecahkan pertahanan lawan yang parkir bus, betul. Itu punya kelebihan di situ ya. Padahal kan Kambuaya juga bisa kan. Ada yang bilang gitu ya, karena saya lihat Kambuaya tipenya destroyer gitu. Dia dengan liak-liuk membawa bola untuk mengobrak-abrik pertahanan lawan. Tapi kalau lawannya ada 6 lapis, 6 cover gitu kan, kesusahan juga. Susah, ya. Tetap problem juga itu. Makanya
Luis Milla punya taktik yang lain gitu kan, 3-4-3 sebelum 15 kalah, sebelum kalah di pertandingan ke-16, tapi tetap kesulitan melawan tim-tim yang parkir bus ya, Bali, Persikabo sampai si Teja jadi gelandang bertahan bukan libero lagi gitu. Si Nuik jadi striker si Victor ya kan jadi striker. Cuman menang tipis, bahkan cuman draw, bahkan lawan PSM sempat bermain parkir bus dulu kan, PSM bermain zona marking, akhirnya bisa mencetak gol duluan, bahkan Persib kalah. Saya nonton langsung yang si Raya di Bogor yang si Bobby. Partai home rasa away. Ya. Kita kalah di home tapi di kandang Batur gitu kan. Jadi Persib di bawah Luis Milla itu memang punya pemain-pemain yang memilih pemain-pemain yang efektif. Memang sepak bola sekarang seperti itu mungkin. Bola modern. Ada gelandang-gelandang yang simple seperti Dado. Kalau saya lihat Dado tuh mainnya kalau di TV ya, mungkin teman-temannya lihat katukan deui. Tapi ketika saya nonton langsung ya, kenapa Dado mengatur tempo seperti itu? Jadi dia pemain yang pandai mengatur tempo. Kalau tadi Beckham bilang gelandang yang kreatif ya, kalau Dado pandai mengatur tempo, karena saya lihat ketika penuh di depan atau di area pertahanan lawan, dia kembalikan dulu untuk menarik pemain-pemain lawan sprint out kan. Konteks pada saat bertahan jangan melebar sebetulnya kan, tapi ketika bola Dado kembalikan ke belakang ya pemain lawan mau nggak mau atau pemain kita melebar, pemain lawan mengikuti atau menjaga pemain Persib itu gitu kan. Nah, musim depan berarti Luis Milla membutuhkan pemain-pemain yang simpel ya, efektif gitu kan. Tapi untuk di penyerangan, kita bahas penyerangan dulu ya. Menurut kamu gimana ya? Ciro ada, Febri ada, tapi Febri udah jarang main. Apakah kenapa nih jarang main? Padahal di timnas dulu langganan. Bukan langganan lagi, andalan, anak emas dari Luis Milla. Oke ya, kalau kita lihat dari fenomena Persib ya, yang kedatangan Luis Milla terus gas gitu ya, ibaratnya 15 pertandingan tanpa kekalahan, itu kan sebuah prestasi yang bagus untuk dipertahankan di musim depan. Saya menganalisa bahwa Luis Milla itu dia belajar dari kedatangan pertama waktu melatih timnas di Indonesia. Dulu kan masih banyak tuh pemain-pemain yang cepat. Ribel, ada Febri, ada siapa ya? Bayu Gatra ya? Bayu Gatra, Andi gitu ya. Tetapi dia pelatih yang cerdas. Filosofinya tiki taka, passing play. Kalau ada terlalu banyak bawa bola, momen akan hilang di situ. Nah, banyak kehilangan momen. Apalagi dia bermain dengan 3 back, Ndra. Kalau kita bermain dengan 3 back, berarti sebenarnya tujuannya untuk memperkuat lini tengah. Tetapi juga meninggalkan lubang di lini belakang kalau seumpamanya transisinya terlambat. Nah, mungkin kenapa Luis Milla itu tidak memakai lagi secara sering gitu jasa dari para pemain-pemain cepat, karena kenyataan dia pas ketika melatih Persib di sini menemui lawan-lawan yang seperti kata Indra tadi, parkir bus, bertahan total. Karena apa? Karena ketika filosofi tiki taka itu ya diantisipasinya sama lawan pasti menunggu. Lawan pasti menunggu dengan menumpuk banyak pemain, mengharapkan kesalahan counter attack. Nah, sedangkan pemain-pemain yang banyak bawa bola ini riskan untuk kehilangan bola. Nah, jadi bola itu belum sampai ke depan sudah kena dulu di lini tengah, di daerah zona tengah, belum sampai crossing dan sebagainya. Nah, itu mungkin suatu catatan dari Luis Milla, kenapa dia merubah selera itu ya, selera pemainnya yang dulunya senang pemain-pemain cepat, sekarang lebih suka pemain efektif. Kalau kita tarik garis lagi ya, dia itu kan dari Spanyol, tiki taka itu kan booming waktu era Barcelona ya, Guardiola ya. Kita lihat permainan di tengahnya seperti kalau di Persib sekarang kan sering pakai double pivot ya. Di Barca juga dulu ada Xavi, Iniesta, ya Busquets itu the playmaker kayak sekarang Dado mungkin ya, perannya di situ ngatur tempo. Mereka nggak pernah tuh dribbling lama-lama, passing 1-2 sentuhan, tapi jalan ke depan. Nah, progresif ke depan. Di situ poinnya. Mungkin Luis Milla ya memperbaiki apa yang kurang ketika dulu dia melatih di Indonesia. Dengan hasil yang memuaskan, 15 pertandingan tanpa terkalahkan dengan atmosfer Liga Indonesia yang ya kita tahu sendiri lah soal jadwal dan juga kontestan yang merata secara kualitas.
itu bukan catatan yang bisa dianggap remeh, bagus itu. Ya, tapi yang menarik ya, Luis Milla kan menangani Persib 15 laga tanpa terkalahkan, itu kan pemain warisan dari Rene Albert. Betul. Nah, yang menarik di musim depan, ini patut kita tunggu nih, Luis Milla bagaimana membangun tim dari awal. Apakah ada TC, apakah ada program-program lain yang belum kita tahu gitu kan. Karena di Indonesia itu latah pelatih-pelatih kita tuh. Ketika ada hal yang baru atau hal yang lagi booming, dipakai terus menyalahkan metode yang lama gitu. Padahal kan metode nggak ada yang salah, tinggal cocok atau enggaknya kalau menurut saya ya. Nah, kembali lagi ke performa Persib ya. Performa Persib di musim ini dan musim depan untuk Luis Milla ya, karena masih menangani Persib, kayaknya memang tetap butuh pemain-pemain seperti itu, pemain cepat, mungkin opsi kesekian lah, karena kita lihat Preds kadang main dari babak kedua gitu. Kita lihat sebagai orang Indonesia menilai lah, sisi flank sayap, back sayap atau penyerang sayap pasti harus diisi oleh pemain yang cepat. Tapi Ezra Walian gitu kan, kenapa selalu dimanfaatkan atau ditempatkan di sisi flank gitu kan, padahal nggak punya kecepatan, tapi ia memilih Luis Milla, bobotoh ada ya, memilih Ezra di sayap bukan pelatih kacangan gitu kan, itu Luis Milla. Kenapa nggak protes bobotoh? Padahal yang lompat nya. Ya, bawah lompatan guna harusnya protes. Itu bisa Ezra mah bawah lompatan, boyot atau kalau pasang di sayap. Tapi ketika yang memasang itu orang yang benar-benar kompeten, orang anggap wah iya mah emang paham gitu ya, paham. Kan nggak ada yang protes. Betul. Ya, kenapa Ezra terpilih sebagai pemain sayap padahal nggak punya kecepatan? Oke. Ya, kalau dikatakan itu sebuah anomali sebenarnya ya. Ezra dengan kecepatannya yang kata sebagian orang memang ini kurang nih kalau dipasang di sisi flank ya. Tapi kita tengok lagi bahwa Ezra itu dia hasil didikan dari Eropa yang mengedepankan sepak bola yang efektif. Dia lulusan dari akademi Ajax. Sedangkan kita tahu sendiri, Tiki Taka itu dulu awalnya juga dari filosofi sepak bola total football. Nah, dengan dengan skill yang dia punya, dengan permainan yang dia jalankan selama ini, Ezra itu mengedepankan efektivitas. Jadi ketika dia dapat momentum nih, sepak bola itu yang paling penting sebenarnya momentum. Kalau kita sudah masuk final third, sudah masuk zona kotak penalti lawan, itu yang paling penting adalah momentum dan decision making yang harus kita ambil, keputusan yang tepat. Ezra ini mungkin dia secara pengambilan keputusan, secara passing, bisa memberikan assist bagi temannya, atau dia bisa efektif secara finishing, itu masuk dalam kriterianya Luis Milla. Sedangkan pemain kita gitu ya saya juga gitu, ibaratnya dulu waktu kita pas main gitu kan kelemahannya salah satunya di finishing ya, sama pengambilan keputusan, timingnya yang harusnya sudah crossing, betul, di gocek. Nah, ini yang selalu saya ucapkannya, saya juga melatih anak-anak muda ya, anak-anak usia dini. Saya selalu bilang, kalian bermain bola jangan buat diri sendiri. Jadi gini maksudnya, mereka senang gocek bola, lewatin lawan, tapi ada momentum untuk passing, mereka masih tetap gocek. Jadi kan saya anggap mereka bermain untuk dirinya sendiri, bukan buat tim gitu kan. Yang harusnya kita udah nyerang. Nah, mungkin Luis Milla ngelihat di situ. Punten ya, ada sayap tim nasional juga yang punya kecepatan, jago gocek, tapi kan final fase-nya untuk memberikan assist pada striker di depan nggak ada gitu kan, buat apa gitu kan, dribbling dari lini belakang sampai lini depan gitu kan, tapi nggak bisa kasih kontribusi atau nggak bisa kasih passing yang crossing atau cutback yang baik, buat apa juga kan. Yang penting kalau memang mau jadi pemain sayap kan mungkin fungsinya sebagai penyuplai ya, sayap ya. Walaupun nggak jadi masalah mau cetak gol juga. Nah, kalau menurut saya Luis Milla di musim depan ya mungkin tetap memilih pemain-pemain seperti Ezra gitu yang cerdas, karena main bola bukan cuma jago secara fisik, teknik, tapi juga intelijensi juga harus bagus ya, harus cerdas. Menunjang. Ezra mungkin karena suka makan keju gitu ya. Kita keju. Jadi pintar ngambil keputusan ya, walaupun dia nggak punya kecepatan tapi punya visi yang bagus, akurasi yang bagus ya nggak apa-apa disimpan di sayap gitu kan. Itu yang harus menjadi PR-nya buat kita teman-teman anak-anak usia muda gitu kan. Jadi
Tapi menurut saya Persib Zalando kemungkinan masih dipertahankan kalau menurut saya, kalau udah bagus. Karena apa? Penalti pasnya bagus, crossingnya bagus Zalando. Jadi pemain sayap Persib tuh ada ya dua tipe, yang suka menusuk ke dalam dan suka memberikan crossing. Tapi ada satu lagi tipe yang crossingnya jarang nyampe, yang pernah suka keblok gitu ya, bukan jarang nyampe ya. Ya Boto lebih tahu lah. Bagus pada saat bertahan, tapi pada saat menyerang crossing ke blok terus. Saya nonton langsung di Bogor waktu itu, aduh greget gitu, crossing itu nyampe wae gitu kan. Terus sekelas Ciro kan memang masuk ke dalam, cut back atau cut inside, shooting ala Arjen Robben lah gitu. Iya, inverted winger dia. Bener masuk ke dalam. Messi lah kalau dulu kan kayak gitu juga Messi. Nah, atau yang melakukan crossing langsung. Jadi karena susah ditebak ya, Luis Milla tuh kita nggak tahu musim depan apa pakai 4-3-3, 3-4-3, tapi sementara ini ya mungkin lini tengah yang cuma 2 orang kan sebetulnya kan di 3-4-3 yang double pivot tadi gitu kan. Selain Dado sama Klok, ternyata memang masih punya pelapis yang bagus, bahkan pemain timnas U20 yang nggak jadi sekarang ya, Robby Darwish kemarin bahkan mencetak gol. Jadi untuk kedalaman skuad tengah menurut saya tinggal menambah beberapa pemain yang bisa menambal kekurangan dari pemain yang sudah ada tadi ya. Karena kita udah double pivot, mungkin 3 pemain itu udah cukup. Dado, Robby sama Klok ya. Klok juga kan kadang perannya agak ke depan. Dado yang lebih menjaga keseimbangan. Tapi kita juga butuh pemain yang tipe destroyer, playmaker lah gitu. Hancur serangan lawan. Karena ketika menghadapi musuh-musuh yang benar-benar defense. Oh, yang penghancur serangan lawan itu yang ya ketika kita Persibnya menghadapi yang total defense tadi. Betul, kita butuh gitu kan, variasi serangan bukan cuma dari tengah, tapi juga dari sayap atau dari skill individu pemain gitu. Atau syuting dari jarak jauh ya, luar kotak penalti. Itu yang jarang di Persib sekarang. Ya jarang, cuman mengandalkan sayap terus nggak ada syuting ya, jarang banget. Nah di lini sayap ya tinggal mencari pemain-pemain yang jago crossing. Sekarang sempat kemarin ada si bule Rezaldi Hanusa ya. Makanya saya wajar dia ngambil Rezaldi, karena memang saya lihat butuh pemain-pemain yang bisa crossing. Nah kalau aja Zalando masih nggak cedera, mungkin Zalando di kanan, Rezaldi bisa Zalando di kiri, Rezaldi pas debut asis ya. Asis. Enak kan crossing lagi, jadi asa manjakan lah striker. Manjakan lah, betul ya. Ya harus kita akui juga peran pemain lain bisa membuat David Da Silva menjadi top scorer musim ini, karena berarti ada peran pemain lain, asis dari pemain-pemain lain ya. Karena David Da Silva tipikal striker murni. Dia malas ya, kata orang-orang malas kia Kang misalnya. Ya memang tipikal seperti itu. Bahkan dulu Persib juga punya Christian Bekamenga. Ya, predator di kotak penalti. Ya, makanya suplai bola harus bagus. Lancar, kalau enggak fungsi. Kalau enggak ya jarang dapat peluang, walau bisa cetak gol. Makanya salah satu cara mematikan Persib ya tumpuk aja pemain di kotak penalti gitu kan. Apalagi Persib sekarang nggak punya opsi penembak jarak jauh. Betul. Ya, Bobotoh bener nggak Sob? Sekarang siapa penembak Persib jarak jauh? Dulu Ayah Ebol, ya Eka Ramdhani, Sucau, Cabanas. Sekarang Dado tipikalnya memang membantu pengumpan. Klok juga kayak gitu. Sedangkan pemain-pemain sayapnya lebih senang pai gawir gitu kan istilah Bobotoh gitu kan, menyisir dari benar-benar dari sayap. Nah itulah menurut saya Pak Wiwit. Jadi mungkin untuk musim depan, kesimpulannya ya, untuk musim depan kemungkinan masih membutuhkan pemain-pemain yang simpel, yang apa tadi? Efektif ya. Kemudian untuk di sektor sayap, kemungkinan memerlukan pemain yang selain bisa masuk ke dalam juga crossing yang akurat gitu kan. Terus kemungkinan juga ada opsi lain, pemain lini tengah yang bisa berkreasi di lini tengah, bukan cuma sebagai penyeimbang lini depan dan juga lini sayap dan lini belakang ya. Dan memiliki syuting bagus. Syuting jarak jauh tadi ya, butuh ya. Kalau menurut saya ya, Persib musim depan apakah nanti Luis Milla punya incaran, tapi kalau di Indonesia ada nggak yang jago-jago syuting jarak jauh gelandang? Kalau yang jago-jago syuting jarak jauh gelandang sekarang di Indonesia itu rata-rata gelandang itu dari asing sih ya.
belum ada yang muncul banget gitu dengan kemampuan syuting yang bagus. Kalau dulu mungkin ada Evan Dimas pas performanya masih bagus. Di peak performance. Performanya masih bagus, ada Evan Dimas, terus kita pernah lihat ada yang dari Aceh itu siapa tuh dulu tuh? Zulfiandi, cetak gol jarak jauh gitu. Kalau dulu ada Firman Utina yang ikonik banget dengan syuting-syutingnya gitu. Ya mungkin itu PR bagi Luis Milla untuk menambal puzzle yang masih kurang ya. Masih kurang di komposisi taktiknya musim ini di situ. Nah, itu ya. Untuk sekarang kita nggak mundur dari depan ke belakang ya. Depan, tengah, kalau ke belakang kita punya Nick Kuipers, Victor, Igbonevo, Jupe, Kakang, Irianto juga. Tapi usia mereka udah bukan usia muda lagi. Udah kepala 3 ya? Iyalah, lebih dari 33 ya. Kita aja baru 30. 29. Seribu ya, Pak. Seribu ya. Seribu main bola. Ya, jadi perlu peremajaan juga untuk musim depan di lini belakang, apalagi lini belakang. Jadi gini ya, kalau filosofi pelatih lain masih tetap mengandalkan speed di sayap, berarti kita juga harus mengimbangi dengan pemain-pemain yang cepat di belakang gitu kan. Back sayap juga. Back sayap juga kan. Di wingback gitu. Kemarin sekarang ya, kok masih ketulung sama peran Sato. Sato kan punya kecepatan ya. So, lawan Rico, lawan Sahala istilahnya pemain-pemain sayap yang cepat ya harus diimbangi juga oleh back-back yang memiliki speed gitu kan. Kalau back-backnya ngegeblay istilahnya kan habis. 1 lawan 1 habis. Iya, habis. Punten, Hujopik lawan Tibo, aduh wasa final teh Persipura kan ketinggalan jauh waktu itu dikasih bola daerah. Di gol pertama Persipura, Hujopik tinggi badan seperti itu diajak lari ku si Zarahan. Orang nonton langsung sih di stadion Palembang jadi teka-teka. Yang sahanya apa komen kan komen Paudei, tapi kan benar kan tadi bawa lari ya karena pemain yang memiliki body tinggi biasanya cenderung speednya kurang. Karena ya masa tubuhnya juga berat. Untuk agility-nya, speednya, untuk balik badannya gitu, memang karakternya seperti itu. Terus bonai gitu ada yang buat dia ya lupa lagi. Jadi itulah pembahasan kita hari ini. Untuk kiper mungkin lah udah cukup lah, apalagi kemarin bahwa Fabio Londok mungkin katanya Imada juga pensiun di Persib ya. Tahun katanya gitu kan. Udah jarang masuk line up juga kan, udah jarang masuk tim pemain yang dibawa untuk away gitu kan. Jadi intinya mudah-mudahan Luis Milla bisa memiliki dream team pilihan dia sendiri di musim terbarunya nanti, dan juga Liga Indonesia-nya benar-benar masih diakui FIFA. Iya, benar. Betul, karena itu penting. Kalau jangan sampai seperti 2016 Torabika Championship itu, Tarkam yang diisi pemain-pemain liga. Tarkam yang dinasionalkan. Ya, jangan sampai kita, makanya kemarin sempat ngobrol sama jajaran petinggi Persib, Pak gimana nih kalau misalnya ini seperti 2016, jangan sampai, karena mereka kan udah punya sponsor yang mengikat beberapa tahun dengan perjanjian-perjanjian yang sudah dibuat, tapi ketika liganya tidak resmi, ilegal, mungkin kan ada kesepakatan lain gitu kan, karena kita harus bersyukur bahwa Persib sekarang benar-benar mandiri ya, nggak seperti dulu ya. Jadi untuk sepak bola modern ya memang harus seperti itu kan. Betul. Nggak mengandalkan lagi APBD gitu istilahnya. Ya itu tadi Bobotoh, mudah-mudahan seperti yang saya ulang lagi, Luis Milla dapat dream team untuk musim depan. Nah, ketika Luis Milla membangun Persib dari awal, udah ekspektasi untuk Persib juara, wajar, silahkan setinggi-tingginya. Karena sekarang bukannya tidak boleh. Lihat dulu Luis Milla setara dari mana, ya. Dia meneruskan kepelatihan dari Rene dan Coach Budiman, gitu kan. Sempat jadi caretaker. Nah, ketika Luis Milla membangun dari awal, tuntutan untuk jadi juara wajar disodorkan lagi oleh Bobotoh. Lihatlah prosesnya. Tunggu dulu ya, jangan sedikit-sedikit. Ya, tidak ada prestasi yang instan. Ya, betul. Tidak ada yang instan ya. Yang instan mungkin syarat menjadi tuan rumah bisa instan. Tuan rumah Piala Dunia bisa instan jadi peserta yang langsung masuk jadi peserta tanpa proses kualifikasi. Mungkin itu yang tanpa proses bisa, tapi kan proses negosiasinya juga apalagi menyatukan
chemistry. Karena nanti ini rencananya mungkin akan ada beberapa pemain baru pastinya. Ya, Transfer window kan nggak mungkin tidak mendatangkan pemain baru. Nah, menyatukan chemistry di antara para pemain itu kan butuh waktu, butuh latihan yang intens gitu kan. Jadi kesabaran dari Bobotoh dan kita semua itu pasti harus kedepankan. Tetap ya, hargai proses. Tetap hargai proses. Kalian bisa sebesar ini juga melalui proses. Kalian bisa tumbuh kembang melalui prosesnya. Kita semua bisa seperti ini melalui proses. Persib juara 2014, prosesnya dari 2013 Jajang Nurjaman membangun tim. Ya, keempat dulu, baru musim berikutnya juara. Nah, mudah-mudahan Persib musim depan bisa lebih baik dari musim ini. Karena musim ini sudah cukup bagus mempertahankan gelar runner up. Ya. Tahun kemarin runner up, tahun ini runner up lagi. Cuman bedanya tahun kemarin teka rasa, Wit. Kenapa? Teka rasa, wah bisa runner up, Tapi segi permainan gitu-gitu aja gitu. Ekspektasinya bukan runner up sebenarnya, tapi ketika mendapatkan runner up gitu ya. Jadi, wah bisa nih gitu. Nah, sedangkan tahun sekarang harusnya lebih bagus kan. Tapi di awal musim Rene nggak tahu kenapa nggak jadi juara. Sempat nggak ekspektasi Bobotoh turun, kedatangan Luis Milla naik lagi. Dan juga ada faktor-faktor non teknis lainnya tentunya ya, seperti harus bermain di luar kandang itu salah satu. Ya mudah-mudahan tahun depan nggak ada lagi yang kayak gini, nggak ada keganggu lagi oleh penundaan jadwal. Itu untuk seorang pelatih sulit, Bobotoh. Jadi kita tuh kadang punya program-program tertentu untuk menentukan peak performance ya. Udah jelas nih, minggu depan kita main. Program tuh dibuat untuk mendapatkan performa terbaik di minggu depan itu. Tapi ketika H-2, H-1 izin belum turun, akhirnya ditunda, susah lagi itu. Lebar dikamanakeun gitu kan. Apalagi kalau dengan gizi udah karbohidrat loading, karbo loading dari beberapa hari sebelumnya gitu kan. Kacau deh mungkin kan makanan teh istilahnya gitu kalau memang kecewa. Tapi kan kalau atlet profesional harusnya tidak seperti itu. Tapi untuk segi taktikal, program latihan tentu mempengaruhi ya, Bobotoh. Jadi nggak mudah untuk menjalani Liga Indonesia. Ya. Benar-benar nggak mudah. Liga yang sangat unik. Unik sekali. Ya, jadi untuk musim depan kita tetap berharap Persib bisa juara, tapi tetap hargai sebuah proses untuk menjadi juara. Semoga seperti Jajang Nurjaman di musim keduanya, Luis Milla bisa membawa Persib juara dan hilangkan mitos-mitos Persib bisa juara dengan format 2 wilayah dan juga pelatih lokal. Ya, itu aja, Bobotoh. Atur nuhun. Ya, sama-sama. Ini saya datangkan langsung dari Majenang. Dari Cilacap. Cilacap. Ya, pengamat sepak bola juga. Ya, saya pamit. Oke, terima kasih. Ina Jaya pamit. Wiwit Kurniawan pamit. Terima kasih. Selamat berpuasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.